yang sama. Kok udah di atas aja ya? Ada hantu, Pak. Ada hantu. Astagfirullah. Apa dinas siang hantunya tuh? Iya, Pak. Tadi di bawah kita ketemu orang. Terus pas naik itu udah ada orang itu. Pas barusan keluar dari sini juga, Pak. Tuh, Pak. Nyentuh tanah nggak orangnya? Itu Pak. Apa mungkin itu orang sakti Pak yang punya ilmu gitu, yang bisa pindah-pindah tempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang ulama di kota Kufah sedang berjalan bersama sahabatnya melewati sebuah jembatan. Tiba-tiba tidak sengaja temannya ini terpleset. Lalu secara refleks dia berkata, "Qif, diam." Seketika temannya itu diam di awang-awang dan dia menarik tangan temannya itu ke atas. Keduanya penasaran dan mencoba sekali lagi. Temannya didorong lalu dia berkata, "Qif," tapi temannya tercebur ke sungai. Memang sering kita mendengar atau melihat orang-orang yang memiliki kemampuan di luar batas nalar. Misalnya kemampuan ilmu kebal atau punya tenaga pukulan yang dahsyat atau bisa menghilang, bisa berada di beberapa tempat dalam satu waktu. Apakah ini benar-benar nyata? Apakah memang ada orang-orang sakti di sekitar kita? Ada 5 jenis kekuatan super atau keajaiban yang kaum muslimin kenal. Ada irhas, mukjizat, karomah, dan maunah. Dan yang terakhir adalah sihir. Sahabat hikmah, dari 5 peristiwa yang luar biasa dan di luar batas nalar manusia itu, 4 diantaranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mukjizat, peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan dakwah mereka. Tapi ada juga peristiwa-peristiwa yang luar biasa pada diri nabi dan rasul sebelum mereka diangkat menjadi Rasulullah. Contohnya bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam di Sungai Nil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat Isa dapat berbicara membela ibunya, atau pembelahan dada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Ini disebut irhas. Peristiwa ketiga yang luar biasa adalah karamah. Karamah Allah berikan kepada para wali karena keimanan dan keistiqamahan mereka di atas syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 62-63, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Sungguh wali-wali Allah itu tidak pernah merasa gentar, tidak pernah merasa bersedih. Yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Utsman bin Affan didatangi seseorang. Orang ini ketika berjalan berpapasan dengan seorang perempuan dan dia menghayalkan yang tidak baik dengan perempuan itu. Begitu dia masuk kepada Utsman bin Affan, Utsman berkata, "Aku masih melihat bekas zina di matamu." Orang itu terkejut dan berkata, "Apakah ada wahyu setelah Rasulullah wafat?" Utsman berkata, "Tidak, tetapi firasat seorang mukmin." Ini bentuk karamah yang Allah bekali kepada para wali-wali dan para ulama-ulama. Apakah orang-orang biasa seperti kita tidak pernah atau tidak mungkin mengalami hal-hal yang ajaib seperti itu? Bisa. Karena ada jenis keempat, yaitu ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan manusia ada seseorang yang terkena kendaraan sedang berjalan cepat. Dalam hitungan manusia dia pasti tewas karena kecelakaan itu. Tetapi Allah mampu. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada manusia. Segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan undang-undang sebab akibat. Karena undang-undang sebab akibat bukan untuk membatasi kuasa Allah, tetapi untuk menjadi aturan bagi sesama manusia. Mukjizat itu Nabi Musa dengan tongkatnya ya. Kenapa tongkatnya?
Maka dia bisa membelah lautan. Nah, terus Nabi Muhammad apa ya? Nabi Musa bisa membelah lautan. Terus saya ngeblank ya kalau ditanya kayak gini. Bisa mengubah tongkat jadi ular. Terus mukjizat Nabi Ibrahim dibakar dan tidak terbakar. Ada lagi? Udah 3. Nabi Musa tadi saya 2, Nabi Ibrahim 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mukjizatnya Al-Quran. Nabi Musa mukjizatnya itu tongkat pembelah Laut Merah. Sama Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Mukjizat, karomah, dan maunah Allah berikan kepada nabi, alim ulama, dan orang-orang mukmin yang bertakwa. Semuanya datang dengan tiba-tiba dan penerimanya tak perlu melakukan proses belajar terlebih dahulu. Ada pula kemampuan lain yang bersifat negatif dan sering dipraktekkan manusia, yaitu sihir. Sihir adalah kemampuan yang berasal dari bantuan jin dan syaitan. Biasanya diperoleh melalui proses belajar seperti bertapa, mutih, atau mengundang kekuatan jin dan syaitan ke dalam dirinya. Makasih Mbak. Sahabat hikmah, sihir bisa datang melalui apa saja. Bisa melalui makanan seperti ini loh ya. Karena sihir bisa menimpa siapa saja. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir oleh seorang munafik bersama Labid bin al-A'sam yang bersekutu dengan Yahudi. Labid membuat sihirnya itu disisir yang dibuhul rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diletakkan di bawah batu di dalam sumur di Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menderita fisiknya. Jadi banyak ulama yang tidak setuju dengan riwayat ini karena dianggap bisa merusak muruah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalil ini sahih di dalam Bukhari dan Muslim, dan yang terkena adalah fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sihir sama sekali tidak mengganggu akal Rasulullah SAW, sama sekali tidak berpengaruh dengan perjalanan dan keterjagaannya wahyu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diceritakan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari. Ketika Nabi berkata kepadanya, Aisyah, tahukah kamu bahwa Allah selalu bersamaku, selalu menjagaku. Suatu hari datang 2 malaikat, yang satu duduk di bagian kepalaku dan satu lagi duduk di bagian kakiku. Satunya berkata, ma balur rajul, ada apa dengan orang ini? Yang satunya menjawab, matbub, terkena sihir. Man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Labid bin al-A'sam. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengambil sihir itu. Di riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi lah yang pergi bersama para sahabat ke sumur itu. Lalu Nabi begitu melihat sumur itu dan berkata, ini sumur yang ditunjukkan kepadaku di dalam mimpi itu. Lalu diambil, dibuka itu. Air dalam sumur itu seperti air rendaman pacar, karat. Kemudian Nabi melihat pelepah kurma yang dijadikan ya, sebagai tempat buhul rambut Nabi SAW itu seperti kepala setan. Nabi kemudian memerintahkan para sahabat untuk menguburkan rambutnya itu. Aisyah bertanya, kenapa tidak engkau angkat masalah ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, Allah sudah menyembuhkanku dan aku tidak ingin membuat fitnah di tengah manusia. Sihir termasuk dosa besar. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah 7 perkara tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pertama, menyekutukan Allah, kedua sihir, ketiga membunuh orang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan dibenarkan syariat, keempat mengkonsumsi riba, kelima memakan harta anak yatim, keenam kabur ketika di medan perang, dan ketujuh menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa bahaya paling besar dari sihir? Merusak akidah,
maka dia tidak mungkin memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak sempat bertaubat sebelum dia wafat. Nah, yang harus diwaspadai itu adalah sihir yang berkedok karomah. Kejadian luar biasa dalam bentuk mukjizat, dalam bentuk karamah, punya perbedaan yang sangat tampak dengan sihir. Yang paling utama adalah sihir bersifat permanen, bisa kapan saja, sementara mukjizat pada diri Nabi dan karamah pada diri para wali tidak bersifat permanen. Artinya, Nabi Musa alaihissalam tidak bisa setiap waktu mengubah tongkatnya menjadi ular. Untuk bermain-main dengan anaknya misalnya, dia ubah tongkatnya menjadi ular. Tidak bisa. Nabi Musa setiap kali mau menyeberang, cukup memukul tongkatnya. Tidak bisa. Karena itu adalah sifat bagi sihir. Perbedaan lain antara sihir dan karamah. Sihir ini biasanya tipuan mata. Sementara karamah memang benar-benar wujud nyata. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mukjizat. Kita semua mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihir Fir'aun. Ketika sudah berkumpul di sebuah lapangan, disaksikan oleh manusia, Musa mempersilahkan tukang sihir Fir'aun itu untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tukang-tukang sihir itu pun segera melempar tali-tali yang ada di tangan mereka dan berubah menjadi ular. Di mata Musa dan di mata orang-orang yang ada di sekitarnya, tali itu benar-benar seperti ular. Sehingga Musa pun sempat mundur sejenak. Tetapi Allah mengingatkan Musa untuk jangan takut dan lemparkan tongkatmu. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular dan memakan semua kepalsuan-kepalsuan yang ditunjukkan oleh para tukang sihir. Seketika tukang-tukang sihir Fir'aun yang hebat-hebat itu tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia tukang-tukang sihir Fir'aun yang hebat itu seketika langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka cuma dapat mengelabui mata orang-orang awam. Sementara mata mereka sendiri, mereka melihat hakikatnya. Jadi ketika mereka melemparkan tali-tali dari tangan mereka, di mata mereka tetap tali. Walaupun di kalangan manusia dan di mata Nabi Musa alaihissalam sendiri, nampak seperti ular. Sahabat Hikmah, sudah selayaknya kita waspada terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini. Banyak aksi yang merugikan umat, berawal dari rasa kagum atas kemampuan luar biasa dari seseorang. Misal, kemampuan menggandakan uang, kemampuan membuat seorang wanita tampak cantik di hadapan lawan jenisnya, kemampuan kebal senjata, dan yang lainnya. Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam Risalatul Mu'awanah mengatakan, jika seseorang tidak bersungguh-sungguh berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengaku mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah, maka janganlah engkau melirik dan condong kepadanya. Walaupun dia bisa terbang di angkasa, berjalan di atas air, bisa meringkas jarak perjalanan, atau mempunyai keanehan-keanehan lain. Sesungguhnya yang demikian ini bisa terjadi pada para syaitan, para tukang sihir, para dukun, para tukang ramal, para ahli nujum, dan dari golongan orang-orang sesat. Tidaklah yang demikian itu melainkan tipu daya, agar keberadaannya dianggap sebagai karomah dan ta'yid atau pengesahan sebagai wali, kecuali jika ada istiqomah dalam dirinya. Itu orangnya. Orang apaan? Bisa bilang Pak, lagi taruh di atas itu. Pak, nah itu orangnya Pak, satu lagi tuh. Iya Pak. Itu mah nggak usah pakai ilmu apa-apa. Emang orangnya kembar. Sahabat Hikmah, di antara sahabat pastinya punya pengalaman menarik nih, melihat keajaiban atau kemampuan yang tidak masuk akal. Coba kita simak yang satu ini ya. Baik, sahabat Hikmah, bersama kita sekarang sudah ada seorang paranormal. Bukan. Bukan. Oke. Masa paranormal? Bersama Dukun kita ada beranak. ada Bang Aden Bajai. Ya, Masya Allah Bang Aden. Assalamualaikum. Jangan dekat-dekat. Oh iya, social distancing. Oke, sopir angkot ini harus jaga jarak selalu insya Allah. Iya. Ya, lagi tema tentang kejadian-kejadian luar biasa, hal-hal yang gaib yang terjadi di dunia ini. Iya. Mungkin Bang Aden punya pengalaman yang bisa berbagi ke pemirsa Hikmah. Kalau itu ya apa ya, paling ketemu orang yang bisa ngelihat ya gitu ya kali, tiba-tiba bilang
Bang Aden di belakangnya ada yang pakai sorban, terus di sampingnya ada yang mukanya mirip banget sama Bang Aden gitu. Iya. Maksudnya siapa ya? Saya nggak ngerti. Ya udahlah, saya bilang, udah saya suruh pergi. Ya nggak bisa pergi lah, itu kan punyanya Bang Aden, gitu bilangnya. Kita dengan makhluk halus itu memang nggak bisa melihat. Iya. Karena di Al-Quran disebutkan bahwa mereka melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Iya. Namun kan setan memiliki kemampuan untuk menjelma. Iya. Ketika dia menjelma menjadi sesuatu, maka hukumnya sama dengan sesuatu itu. Jadi kalau ada setan nyerupain ikan, kita angkat dari air, lama-lama dia bisa mati. Oh gitu. Iya, kalau dia menyerupai semut, dipencet memang mati. Kalau dia tidak segera menjelma menjadi aslinya. Namun kalau dia dalam wujud aslinya, setan nggak bisa dilihat. Dimensi mereka itu, dunia mereka lebih halus dari dunia manusia. Berbeda. Dunia malaikat lebih halus daripada dunia setan. Apalagi kalau kemudian mereka berkata mengetahui hal-hal yang gaib, ini pasti bohong. Iya. Hal-hal begitu pasti bohong. Nah, kalau mimpi, mungkin ya kalau menurut saya Bang Aden, kadang mimpi ini datang teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, mimpi tentang ibu saya tuh waktu itu. Oke. Ketika habis Iya. sholat gitu ya, entah nyata entah mimpi, pokoknya tiba-tiba saya datang di tempat sebuah perumahan mewah gitu ya. Betul. Terus ada orang tinggi tegap gitu, nyuruh saya masuk ke dalam. Iya. Ada apa nih? Ya udah saya masuk ke dalam. Saya lihat ada rumah gitu, bagus rumahnya. Baik. Tapi emang belum jadi. Rumahnya itu belum jadi, tapi rumahnya bagus. Saya masuk ke dalam, ada kayak sesosok ibu saya, tapi masih muda banget. Ibu sudah meninggal. Udah meninggal, Oke, almarhum. oke, iya. Itu kok mirip banget sama ibu saya, tapi masih muda banget. Iya. Saya kan nggak kenal ibu saya muda gimana. Akhirnya ya udah, saya disuruh masuk. Masuk gitu. Wah, Iya. yaudah saya masuk ke dalam. Terus ibu saya bilang, nah ini tuh hasil dari kiriman doa AA selama ini, Masya Allah. kata dia. AA ngirim doa nyampe nih ke mama, ini hasilnya nih, katanya. Ditunjukin apa itu? Itu kayak rumah, ada kursi, ada meja. Oh, jadi perabot-perabot itu simbol itu doa yang dikirim simbol ya? doa yang dikirim katanya. Memang sahabat hikmah, banyak sekali perkara-perkara yang di luar nalar itu datang melalui mimpi. Suatu hari, Imam Malik ini bermimpi didatangi malaikat maut. Lalu ini kesempatan, ketika melihat malaikat maut, dia berkata, berapa lama lagi ajalku ini? Seketika malaikat itu tidak menjawab dengan kata-kata dan hanya mengisyaratkan dengan 5 jarinya. Imam Malik terbangun, menjadi berpikir, ada apa ini? Apa 5 hari lagi atau 5 bulan lagi, kan cemas begitu. Mau nggak mimpi malaikat? Mau Aduh, begitu. jangan dulu deh. Akhirnya dia datang kepada seorang ulama yang ahli dalam menafsirkan mimpi, namanya Muhammad Ibnu Sirin. Ibnu Sirin berkata, kamu bertanya tentang 5 hal gaib yang tidak boleh diketahui oleh siapapun selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada satu garis penting dalam agama, bahwa hal-hal gaib itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akidah, harus kita yakini. Sahabat hikmah, segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu biasanya berlaku di atas hukum sebab akibat. Terlalu sering mengaitkan segala sesuatu dengan hal-hal magic akan membuat semakin subur praktek perdukunan dan orang-orang pintar. Namun begitu, agama ini membuat beberapa tips untuk melindungi diri dari sihir. Yang pertama adalah sholat subuh, jangan sampai tinggal. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah pada hari itu. Tidak mungkin sihir, pertolongan dari syaitan, serta segala mara bahaya dapat menyentuh orang yang sudah dijamin berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah membaca surat Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkaha hasarah, wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah surah Al-Baqarah, karena mengambilnya adalah keberkahan. Membacanya akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Meninggalkannya adalah kerugian dan dia tidak bisa dilawan oleh sihir. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW memberikan tips membaca muawwadatain, membaca 2 surah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, membuat kita juga terlindung dari bahaya sihir dan sejenisnya. Lalu membaca ayat kursi menjelang tidur juga membuat seseorang dapat terjaga sampai waktu paginya dari segala bahaya sihir,
sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu selain itu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Terakhir berkaitan dengan makanan. Siapa yang makan 7 buah kurma pada pagi hari, maka dia akan terlindungi dari segala jenis racun dan sihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, keluarga kita dari seluruh bahaya dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.